Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahayu dengan NIM 55522000106 dari kelas 5B Teori Akuntansi akan memaparkan materi dari buku Scott pada chapter 6 dengan judul The Measurement Perspective of Decision Usefulness. Perspektif pengukuran dalam pelaporan keuangan atau financial reporting adalah sebuah pendekatan di mana akuntan mengambil sebuah tanggung jawab untuk menggabungkan nilai wajar atau fair value dalam laporan keuangan atau financial statement yang tepat dengan tetap memperhatikan reliabilitas. Hal ini memberikan sebuah kewajiban tambahan untuk memberikan informasi kepada investor sehingga dapat digunakan untuk memprediksi kinerja perusahaan di masa depan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan relevansi laporan keuangan, tetapi jangan meninggalkan reliabilitasnya dalam rangka membantu investor dalam mengambil keputusan. Kemudian, apakah pasar saham efisien sepenuhnya? Premis dasar pertanyaan ini adalah rata-rata perilaku investor tidak terkait dengan teori keputusan rasional dan model investasi. Misalnya, yang pertama, setiap individu mungkin memiliki limited attention. Individu juga sering overconfident, di mana mereka overestimate informasi yang penting yang mereka koleksi atau olah sendiri. Kemudian yang terakhir, representatif. Investor bias dengan reaksi mereka terhadap informasi, di mana terdapat beberapa atribut dalam respon informasi, misalnya self-attribution bias dan momentum bias. Di sini terdapat teori prospek. Teori prospek memberikan alternatif berdasarkan perilaku pada teori keputusan rasional. Berdasarkan teori ini, investor yang mempertimbangkan investasi beresiko akan secara terpisah mengevaluasi keuntungan dan kerugian prospektif. Teori ini berlawanan dengan teori keputusan, di mana investor mengevaluasi keputusan yang dibuat dalam konteks menilai akibatnya terhadap total kekayaan yang mereka miliki. Ini merupakan implikasi dari konsep psikologis neuroframing, di mana individu menganalisis masalah di dalam lingkup yang sangat tertutup sebagai cara penghematan dari usaha mental atas pembuatan keputusan. Kemudian juga teori prospek mengasumsikan loss aversion, yaitu perilaku di mana individu tidak menyukai kerugian walaupun sangat kecil. Hal ini menyebabkan efek disposisi di mana investor menunjukkan perilaku pengambilan risiko dengan respek pada rugi. Teori prospek juga mengasumsikan bahwa ketika individu mengkalkulasikan perkiraan nilai dari suatu prospek, individu under atau overweight probabilitas mereka. Underweighting probabilitas merupakan bagian dari overconfidence, sedangkan overweighting probabilitas merupakan bagian dari representativeness. Kemudian, is beta dead? Untuk menjawab itu, kita bisa melihat pada implikasi CAPM adalah beta saham sebagai faktor determinan spesifik perusahaan tunggal atas return yang diharapkan pada pasar saham. Kemudian, Fama dan French pada tahun 1992 menemukan bahwa yang pertama, beta dan CAPM memiliki kemampuan kecil dalam menjelaskan return saham. Kemudian yang kedua, nilai buku atau nilai pasar saham serta ukuran perusahaan memiliki kekuatan explanatory. Kemudian yang ketiga, pasar bergerak seakan risiko perusahaan meningkat dengan nilai buku atau harga pasar saham dan menurun dengan ukuran perusahaan, bukan dengan melihat beta. Dan yang terakhir, tidak konsisten dengan perilaku investor rasional dan pasar sekuritas efisien. Dan ada excess stock market volatility. Apakah pasar efisien? CAPM beranggapan bahwa beta dan tingkat bunga bebas risiko konstan dalam hal ini, dikarenakan beberapa hal, yaitu yang pertama, hanya perubahan dalam return pada portofolio pasar atau ERMT yang menyebabkan perubahan dalam return saham strip J. Kemudian yang kedua, diakibatkan oleh determinan fundamental atau ERMT adalah dividen harapan agregat di antara semua perusahaan dalam pasar. Kemudian yang ketiga, semakin tinggi dividen harapan agregat, semakin banyak investor akan investasi dalam pasar.
Ya, dan yang terakhir, akibatnya jika pasar efisien, perubahan dalam ERMT hanya tidak menyebabkan perubahan dalam dividen, harapan agregat. Kemudian stock market bubbles. Stock market bubbles adalah harga saham meningkat jauh dari nilai rasional yang menggambarkan kasus ekstrim dari volatilitas. Bubbles berdasarkan Shiller didorong dari kombinasi bias self-attribution dan momentum. Trading umpan balik positif dan perilaku herd yang didorong dari prediksi optimis media dari ahli pasar. Shiller membuktikan bahwa perilaku bubble dapat terjadi suatu waktu dan sulit diprediksi kapan akan berakhirnya. Secepatnya hal ini akan meletus karena peningkatan kepercayaan, seperti gangguan resesi dan peningkatan inflasi. Namun demikian, perkembangan bubble tidak serta-merta mengkontradiksi efisiensi pasar, tergantung apakah informasi tersedia atau tidak pada saat hal itu untuk diprediksi risiko saat ini. Kemudian ada efisien securities market anomalies. Terdapat bukti yang menguatkan bahwa investor yang rasional yang membentuk pasar efisien. Alasannya adalah pasar tidak bisa merespon pada informasi secara pasti, seperti prediksi teori efisiensi. Harga butuh waktu lama untuk bereaksi atas informasi laporan keuangan. Kemudian adanya return abnormal mengikuti rilis informasi, sehingga istilah anomali pasar sekuritas efisien muncul karena pengaruh mengambang pasca pengumuman dan adanya respon pasar pada akrual. Kemudian, implication of securities market inefficiency for financial reporting. Ukuran bahwa pasar tidak secara penuh efisien terlihat dari apakah ada kegunaan yang ditingkatkan dengan pentingnya pelaporan keuangan. Perdagangan noise, di mana harga bisa dibiaskan ke atas atau ke bawah relatif pada nilai fundamentalnya. Akibatnya, investor rasional termasuk analisisnya akan menemukan penilaian salah ini dan mengambil manfaatnya. Inefisiensi pasar mendukung perspektif pengukuran. Kemudian ada reasons supporting a measurement approach. Dalam hal ini, kemanfaatan keputusan pelaporan keuangan bisa ditingkatkan dengan perhatian yang ditingkatkan pada pengukuran pasar tidak seefisien yang diyakini dan laba menjelaskan hanya sedikit perubahan harga di sekitar tanggal pengumuman laba. Proporsi ini semakin menurun atau semakin meningkatkan harga saham. Teori surplus bersih atau CST menyatakan bahwa nilai pasar perusahaan dapat dinyatakan dari sisi variabel laba rugi dan neraca. CST juga menerapkan beberapa basis akuntansi, tetapi menunjukkan bahwa nilai bersih tergantung pada variabel akuntansi fundamental. Konsisten dengan perspektif pengukuran, perhatian yang meningkat pada aspek pengukuran didukung oleh lebih banyak pertimbangan praktis. Kemudian, the value relevance of financial statement information. Nah, dalam hal ini, kita melihat dalam riset-riset akuntansi yang banyak menemukan bahwa harga saham respon kandungan informasi laba atau rugi, dan riset IRC menunjukkan bahwa pasar yang canggih memiliki kemampuan mengekstrak implikasi nilai dari laporan keuangan atas dasar historical cost. Relevansi nilai yaitu ukuran seberapa besar informasi laporan keuangan memiliki efek material pada return dan harga saham, menurut Lev pada tahun 1989. Mengungkapkan pasar memiliki respon kecil. Terdapat perbedaan signifikansi statistik dan praktisi. Menurut statistik, mengukur relevansi nilai seperti relevansi nilai dan IRC secara asignifikan berbeda dengan 0 walaupun sangat kecil. Relevansi nilai rendah atas laba menyarankan bahwa ada ruang bagi akuntan untuk meningkatkan kemanfaatan laporan keuangan. Kemudian di sini ada Ohlon's Clean Surplus Theory. Teori surplus bersiah Ohlon atau CST dikemukakan oleh Feltham dan Ohlon
pada tahun 1995. Intinya yang pertama, memberikan kerangka kerja yang konsisten dengan perspektif pengukuran. Kemudian yang kedua, menunjukkan bagaimana nilai pasar perusahaan dapat dinyatakan dari sisi komponen neraca dan laba rugi. Yang ketiga, berasumsi bahwa ada kondisi ideal dalam pasar termasuk irrelevansi dividen. Yang keempat, sukses dalam menjelaskan dan memprediksi nilai perusahaan secara aktual. Dan yang terakhir, menyatakan bahwa determinan fundamental nilai perusahaan adalah arus dividen. Dari pernyataan di atas, teori ini mendukung perspektif pengukuran. Selanjutnya, auditors legal liability. Sumber tekanan bagi perspektif pengukuran muncul sebagai reaksi pada kegagalan keuangan perusahaan yang menyebabkan kegagalan pelaporan keuangan. Penalaran itu antara lain adalah dilihat dari kegagalan utang dan tabungan yang melibatkan pelaporan yang dinyatakan terlalu besar pada aset, pada neraca auditan, serta auditor bekerja di bawah tekanan manajemen untuk menyimpang dan memperlunak pabu, agar persyaratan modal, target laba, dan atau ramalan analisis tercapai. Untuk melindungi tekanan dan kewajiban potensial perilaku etis, kepentingan jangka panjang profesi audit atau akuntansi dilayani tidak dengan menghasilkan laporan auditan dengan tekanan manajemen untuk memperlunak pabu serta menerapkan akuntansi konservatif. Dengan demikian, perspektif pengukuran berjalan dalam problema reliabilitas, ya walaupun semakin relevan saat ini. Selanjutnya, conclusion on the measurement approach to decision usefulness. Perspektif informasi tentang pelaporan keuangan adalah konten untuk menerima biaya perolehan dan mengandalkan pengungkapan penuh untuk meningkatkan kegunaan kepada investor. Bentuk pengungkapan tidak masalah karena diasumsikan bahwa ada cukup rasional investor informasi dengan cepat dan benar menggabungkan bentuk yang wajar dalam harga pasar yang efisien. Penelitian empiris yang menunjukkan bahwa pasar menemukan informasi laba bersih setidaknya untuk menjadi berguna. Akibatnya, penelitian empiris dalam perspektif informasi cenderung menerima harga pasar yang efisien dan untuk mengevaluasi manfaat informasi akuntansi dalam hal hubungannya dengan harga pasar ini. Namun, ada sejumlah pertanyaan tentang perspektif informasi. Yang pertama, pasar surat berharga mungkin tidak sepenuhnya efisien seperti sebelumnya. Telah percaya menunjukkan bahwa investor mungkin perlu bantuan dalam mencari tahu penuh implikasi dari informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan masa depan. Yang kedua, pangsa pasar. Dari 2-5% untuk laba bersih tampaknya rendah. Dan meskipun dukungan teoritis telah sulit untuk menemukan banyak reaksi pasar langsung sama sekali untuk akuntansi, laba, dan informasi. Selain itu, tanggung jawab hukum dapat memaksa akuntan untuk meningkatkan penggunaan nilai wajar dalam laporan keuangan. Tentu saja, karena alasan keandalan perspektif pengukuran akan pernah meluas ke satu set lengkap laporan keuangan secara nilai wajar. Sebagai contoh, historis biaya tidak mungkin dipindahkan sebagai dasar akrual akuntansi sebagai dasar akuntansi utama untuk aset modal. Sini terdapat PSAK yang terkait. Yang pertama ada PSAK 1 mengenai penyajian laporan keuangan, kemudian ada PSAK 13 mengenai properti investasi, kemudian ada PSAK 15 mengenai investasi pada entitas asosiasi, kemudian ada PSAK 55 mengenai instrumen keuangan pada pengakuan dan pengukurannya, dan yang terakhir ada PSAK 68 mengenai pengukuran nilai wajar. Dan yang terakhir di sini ada jurnal terkait dengan judul The Value Relevance of Earnings Measurement Using Onslow Model Meta-Analysis. Teknik meta-analitik telah menguatkan temuan internasional dalam periode 1996 sampai 2016 tentang relevansi nilai pengukuran laba menggunakan model Onslow.
Pengukuran laba yang memiliki relevansi positif adalah laba abnormal, laba sebelum pos luar biasa, laba per saham, dan laba bersih. Laba per saham memiliki relevansi positif dan tingkat relevansi yang lebih tinggi, atau R2. Jika terkait dengan nilai pasar ekuitas per saham, bukan harga saham triwulanan dan 6 bulan setelah akhir tahun. Laba abnormal memiliki relevansi positif apakah menggunakan skala per saham atau tidak. Namun mereka memiliki R lebih tinggi jika dikaitkan dengan nilai pasar ekuitas per saham dengan biaya modal ekuitas menjadi 8% bukan 12%. Temuan juga mengkonfirmasi relevansi positif laba sebelum item luar biasa jika hanya menggunakan skala per saham dan jika terkait dengan nilai pasar ekuitas triwulanan per saham. Selanjutnya, penulis menemukan relevansi positif laba bersih jika dikaitkan dengan nilai pasar ekuitas. Sekian presentasi dari saya mengenai materi bab 6. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.